Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam mistik Nusantara. Kali ini kita akan mereview beberapa tongkat kayu kabua ya. Kalau dalam bahasa Sundanya biasa disebut dengan itek ya, itek kayu kabua. Kita ada 7 ya, 7 tongkat kayu kabua. Ya, yang mana nanti beberapa ini semua akan kami review satu persatu. Oke, yang pertama kita ada tongkat kayu kabua yang lumayan cukup besar ya. Ini juga kalau yang ini memang lumayan agak berat ya kayu kabuanya itu, dan ini bentuknya ukiran dari sang sesepuh ya. Jadi saya kurang begitu paham ya ini bentuk meong atau makhluk apa gitu. Yang jelas ini sudah tua ya, tongkat kayu kabua ini sudah turun temurun. Juga warna ini ditempel kayu kabua hitam ya. Jadi kayu kabua yang hitam diparut, nanti bubuknya ditempel pakai lem, baru dilurusin. Ketika sudah dihaluskan baru dijemur. Nah ini hasilnya seperti ini, hitam-hitam seperti ini ya. Kalau ini alami ya, yang ini alami, kulit kayu kabuanya masih ada. Juga di bagian bawah ini sudah dipasang besi ya, supaya lebih kokoh, lebih kuat ketika menahan pijakan kekuatan dari tumpuan atas ini ya. Jadi ketika menyentuh tanah atau batu, si kayu kabua ini akan tetap kuat dan kokoh ya. Dan ini warna alaminya ya. Ini cukup panjang ya, lumayan cukup panjang. Mungkin ada 1 meter lebih sedikit ya, karena kita tidak punya alat ukurnya. Jadi kita hanya mengira-mengira dari cara seperti ini saja. Ada kurang lebih mungkin 1 meter ya. Yang kedua, kita ada tongkat kayu kabua yang agak lumayan serem ya kelihatannya, karena dari tumpuan untuk pegangan tangan ini ada sosok bentuk seperti harimau ya. Ini garis-garis gorengnya, juga ini bagian kepalanya ya, sangat menarik sekali ini. Juga ke bawahnya pun kulit kabuanya masih ada ya, jadi nggak terkelupas. Kalau yang ini belum dipasang besi ya bawah tumpuan ininya. Kayu kabua ini udah lama ya, sudah turun temurun. Jadi warnanya memang sudah seperti lawas ya. Kalau dilihat secara sepintas, ini kulitnya memang sudah dikupas, karena diukir dulu ya bagian atasnya, baru ditempel ke kayu kabua yang bagian bawah. Ini kan hasil tempelan ya, tapi ini kuat karena tempelan pun ini dikokohkan dengan kayu kabua hitam ya, yang ini ya. Jadi ketika sudah ditempel baru ditutup dengan kayu kabua yang hitam, sehingga tetap alami dari kayu kabua ya. Dan ini gambar lebih dekatnya. Untuk panjang ini hampir sama dengan yang barusan ya, cuma agak panjang sedikit ya, lebih panjang dari yang barusan. Hampir sama, tapi agak lebih panjang sedikit. Yang ketiga kita ada tongkat kayu kabua yang bentuknya hampir sama dengan barusan ya, yang kedua. Kalau yang kedua kan ini ya lebih kuning ya bagian atasnya, kalau ini agak hitam ya. Juga kalau yang ketiga ini sudah dipasang besi ya bagian bawahnya, kalau yang kedua barusan belum ya. Untuk yang ketiga di sebelah sininya sudah ada ukiran ya, sebelah sininya. Juga bagian pegangannya pun ada ukiran seperti meong ya, hanya yang ininya lebih hitam ya punggungnya ya. Untuk bagian kepalanya bentuknya sama ya dengan yang barusan yang kedua ya. Dan ke bawahnya pun kulitnya masih ada ya. Jadi tetap kayu kabuanya masih utuh ya, hanya di sini bagian bawah dipasang besi supaya tumpuannya lebih kuat ya. Kalau panjang, ini panjangnya hampir sama ya dengan yang pertama ya. Kalau panjangnya, kalau yang kedua kan lebih panjang ya, agak panjang sedikit ya. Kalau yang ini hampir sama dengan yang pertama. Oke, yang ketiga kita ada tongkat kayu kabua yang jenisnya lebih alami ya, belum diukir. Nah ini untuk pegangannya ya, sengaja kita tidak mengukir tongkat kayu kabua yang ini, karena kita pun harus memiliki satu kayu kabua yang jenisnya tongkat tapi belum diukir, untuk melihat segi kealamiannya ya. Nah ini kulitnya sudah ada warna belang-belangnya. Kalau yang sudah belang-belang ini biasanya artinya sudah lama ya, sudah sepuh. Kalau tongkat kayu kabua ini biasanya setiap malam Jumat dikasih wewangian Arab ya. Juga kalau misalkan dioles minyak, bisa minyak wewangian Arab. Kalau panjang ya,
Ini sangat panjang sekali ya. Jadi panjangnya melebihi panjang yang urusan nomor 2 ya. Ini lebih panjang sekali. Dan dari segi warna ini sudah tua ya. Jadi kalau kayu kabua yang lorengnya udah kelihatan, itu bisa menandakan bahwa kayu kabua ini sudah tua. Selanjutnya yang kelima, kita ada tongkat kayu kabua ya. Hanya kalau tongkat ini betul-betul tongkat ya, jadi bukan itek. Kalau itek kan biasanya ada pijakan tangannya ya. Kalau ini lurus ya ujungnya. Jadi bagian atasnya sudah ada ukiran gambar bentuk meong ya ini. Punggungnya pun sama, ada belang-belangnya. Dan ini kabua hitam ya yang ditempel. Ke bawahnya pun sama. Ini sangat panjang sekali ya, melebihi panjang yang nomor 2 dan yang barusannya. Jadi kulitnya pun sama ya, masih utuh. Hanya kalau yang ini belum nampak keluar ya, yang loreng-lorengnya dari kulitnya. Mungkin ada beberapa ya titik sedikit-sedikit loreng, hanya belum terlalu nampak, tidak seperti yang barusan ya. Jadi ini kulit kayu kabuanya masih belum lawas, kalau bisa diartikan belum terlalu lama ya. Kalau yang barusan kan itu sudah sangat tua ya, yang ini ya. Beda ya dari segi warna kulitnya ya, loreng-lorengnya. Kalau loreng seperti ini dia menandakan bahwa kayu kabuanya sudah tua. Kalau yang seperti ini ya, ini belum muncul ya lorengnya, berarti ini jenis kayu kabuanya belum terlalu tua ya. Selanjutnya itu kayu kabua yang keenam, yang jenisnya khusus untuk pijakan tangan ya, supaya lebih mudah menggunakannya. Nah ini bagian pegangan tangannya tidak ada ukiran ya, jadi ini khusus untuk pegangan tangan dan dipakai digunakan untuk sehari-hari ya. Kalau yang ada ukiran itu kan biasanya khusus untuk acara tertentu ya, atau misalkan ada kegiatan ritual apa, itu bisa kita pakai. Tapi kalau yang tidak ada ukiran seperti ini bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya. Dan ini ujungnya sengaja ditempel kayu kabua hitam ya, makanya bentuknya agak cembung ya ke bawahnya supaya tumpuannya lebih keras. Niatnya sih nanti untuk bagian ini mau saya pasangkan besi juga ya supaya lebih kuat ya. Dan ini kayu kabuanya sudah tua ya, ini sudah ada nampak warna loreng-loreng dari kulit kayu kabuanya ya. Untuk kayu kabua ini jenisnya kayu kabua merah ya, bisa dilihat mungkin dari dekat ya, agak kemerah-merahan ya warnanya ya. Kalau yang ini sering saya gunakan ya, sering saya pakai kalau ketika ada acara ke hutan. Kalau misalkan pengen lihat lebih merah lagi, tinggal dikasih air saja, dioles air ya. Nah kalau sudah dilumuri dengan air ya, biasanya akan lebih nampak warnanya. Nah ini jenis kayu kabua warna merah ya. Untuk jenis kayu kabua warna merah ini sangat-sangat jarang sekali ya kita menemukannya, karena hanya kayu-kayu kabua tertentu yang memiliki jenis karakter kayu yang warna merah. Kalau saya pribadi ya, untuk mendapatkan kayu kabua yang merah ini, kita harus pertama-tama sebelum mencari kayu kabuanya, kita puasa dulu, kita tirakat dulu. Niat kita untuk mencari kayu kabua yang warna merah. Karena biasanya kalau kita tanpa dulu tirakat, tanpa dulu puasa, ketika kita ke hutan akan sulit mendapatkan petunjuk ya. Biasanya kalau yang saya alami seperti itu ya. Ini untuk pegangan orang-orang yang suka ke hutan atau ke tempat yang menanjak ke atas sangat-sangat bermanfaat sekali ya, karena tumpuan tangannya pun sangat-sangat enak sekali ya ketika memegangnya. Dan ini lumayan kokoh ya, keras, karena kayu kabua ini sudah lama ya turun temurun, jadi bagian kayu kabuanya ini sudah memadat. Dan yang terakhir yang ketujuh ya, ini ada tongkat kayu kabua yang saya pakai sendiri ya. Kalau yang ini, karena ini terus terang ini kepunyaan saya pribadi, dan ini memiliki keunikan ya. Dari segi warna ada motif lorengnya ya. Jadi ini bagian dagingnya, bukan kulit ya. Kalau kulit kan ini ya, ini kulit. Nah ini bagian dagingnya ya. Jadi kulitnya sudah kami lepas, namun ketika dibuka kulitnya ternyata di dalamnya juga ada lorengnya ya. Ini jenis kayu kabua warna merah. Kalau tidak terkena air kelihatannya putih, tapi kalau udah kena air akan nampak warnanya merah ya. Nanti kita coba dilumuri pakai air ya. Dan ini bentuknya sangat-sangat minimalis ya, simpel, nggak terlalu ramai. Juga ukirannya lumayan cukup bagus. Untuk ke bawahnya ini agak-agak unik ya. Jadi ketika di bawahnya ini, pijakan ini ada bentuk seperti kujang ya, berbentuk seperti kujang. Ini pegangannya ya. Ketika ke atasnya kelihatan seperti itu ya, kayu kabua. Nah hanya bagian ininya saja yang kelihatan seperti kujang ya. Ini ya, sangat-sangat unik sekali, menarik sekali ya ini. Kalau kayu kabua ini sudah turun temurun, juga ini sudah lama saya pakai ya. Kalau ada kegiatan acara ke hutannya saya suka menggunakan ini. Kita lumuri pakai air ya, coba ya, bismillah. Kalau lebih mantapnya lagi untuk kayu kabua ini supaya kelihatan lebih merah ya, jadi
pakai air yang langsung dari alam ya, seperti air terjun atau air yang dari sungai, itu akan nampak lebih merah lagi ya kelihatannya ya. Nah ini sudah mulai ya kelihatannya. Biasanya kalau pakai air yang dari alam ini langsung cepat ya memerahnya ya. Kalau saya yang pakai ini kan airnya air galon ya, bukan air dari alam. Jadi unsurnya beda ya airnya ya. Tapi ini sudah mulai ya, mulai kelihatan loreng-lorengnya pun sudah ada mulai terlihat warna merah ya. Sangat menarik sekali ya. Kalau yang jenis ini terus terang kalau ada yang nanyain mahar, saya agak-agak berpikir panjang ya. Karena niat saya itu untuk khusus tongkat kayu kabua ini nantinya akan saya turunkan kepada anak saya ya. Ini warnanya sudah mulai kelihatan ya, sudah ada nampak terlihat warna merahnya. Jadi tongkat kayu kabua itu beda-beda ya warnanya. Kalau yang saya pernah lihat ya, saya pengalaman saya, kayu kabua itu ada yang warna putih, warna kuning, warna merah, warna hitam. Kalau yang hitam itu biasanya sudah sangat tua ya, jadi dia itu sudah memfosil ya. Kalau yang kuning biasanya masih agak muda ya. Kalau yang putih, apalagi yang putih ya, itu masih sangat muda. Kalau yang merah itu jenisnya hampir tua ya, sudah mau lawas gitu ya biasanya ya. Nah ini jenis kayu kabua yang warna merah. Kebanyakan kalau kayu kabua itu bagian daging itu tidak nampak kelihatan uratnya ya, seperti ini ya biasanya ya. Nah kalau ini kan hitam-hitam ini kan ditempel ya, ditempel pakai kayu kabua yang hitam, dilem lalu dihaluskan, jadi ada warna hitam-hitam seperti ini ya. Jadi dia itu nggak punya urat ya, urat kayunya ya. Kalau ini ada nampak terlihat uratnya ya, banyak sekali ya, seperti loreng-loreng yang pada kulitnya, padahal ini bukan bagian kulit, ini bagian dagingnya ya. Kalau kulitnya yang ini ya, sangat menarik sekali ya. Oke, dari beberapa tongkat kayu kabua ini, apabila kalian ada yang minat untuk memaharinya, silahkan japri saja ke nomor WA saya, atau bisa langsung ke klik Tokopedia kami ya, berada di link yang di deskripsi kami. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan channel kami bisa lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kayu kabua yang saya pegang ini bisa untuk menjadi motivasi kita semua ya, untuk lebih mengenal lagi tentang kayu kabua. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam mistik Nusantara.